Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi tentang badan usaha bukan badan hukum. Dengan anggota kelompok saya Akhtar, teman saya Hibatul, Faustina, Dimas, Aldin, dan Gibran. Selamat menyaksikan. Pokok bahasan pada materi kita kali ini itu ada 5. Yang pertama ada pengertian umum, persekutuan perdata, firma, CV, dan yang terakhir usaha dagang. Untuk pengertian secara umum, badan usaha bukan badan hukum adalah suatu organisasi yang melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan, tetapi tidak memiliki badan hukum seperti badan usaha berbadan hukum. Badan usaha bukan badan hukum tidak memiliki status hukum yang mandiri dan terpisah dari pemiliknya. Hal ini berarti bahwa pemilik BUBBH secara pribadi bertanggung jawab atas semua kewajiban dan hutang yang dimiliki BUBBH. Nah, ciri-ciri badan usaha bukan badan hukum itu ada 4. Yang pertama, tidak memiliki badan hukum. BUBBH tidak memiliki status hukum yang mandiri dan terpisah dari pemiliknya. Lalu yang kedua, ada tanggung jawab pemilik tidak terbatas, yang berarti pemilik BUBBH secara pribadi bertanggung jawab atas semua kewajiban dan hutang yang dimiliki dari BUBBH sendiri. Lalu yang ketiga, ada nama perusahaan, yang berarti nama perusahaan BUBBH harus mencerminkan nama pemiliknya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pencatatan. Nah, pencatatan ini yang berarti BUBBH tidak perlu mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya ada jenis-jenis badan usaha bukan badan hukum. Di sini ada 4, yang pertama yaitu persekutuan perdata, yang kedua firma, dan yang ketiga CV, dan yang terakhir usaha dagang. Selanjutnya persekutuan perdata. Secara umum persekutuan perdata atau yang biasa disebut dengan match up merupakan suatu persetujuan antara 2 orang atau lebih yang biasanya berprofesi sama, dengan bertujuan untuk menghimpun sesuatu, baik itu barang, uang, ataupun keahlian, ke dalam persekutuan agar memperoleh keuntungan dan manfaat yang dapat dibagikan di antara mereka. Persekutuan perdata merupakan kumpulan dari orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun atau berkumpul dengan menggunakan nama bersama. Persekutuan perdata menurut pasal 1618 KUH Perdata adalah suatu persetujuan antara 2 orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka. Lalu tujuan persekutuan perdata yang pertama diperuntukkan terhadap kegiatan yang bersifat komersil, lalu yang kedua persekutuan yang menjalankan kegiatan profesi. Lalu karakteristik persekutuan perdata, yang pertama adanya perjanjian antara 2 orang atau lebih. Yang kedua, masing-masing pendiri persekutuan perdata menyumbang sesuatu, dapat berupa uang maupun aset berwujud lainnya seperti barang atau peralatan usaha dan keahlian tertentu. Lalu yang ketiga, bertujuan untuk membagikan atau menghasilkan profit yang dapat dibagikan kepada para sekutu atau kemanfaatan dari hasil usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Yang keempat, tidak ada pemisah antara harta pribadi para pendiri, berbeda dengan perseroan terbatas yang memisahkan harta pribadi dengan harta perusahaan. Lalu yang terakhir, persekutuan perdata sebagai badan usaha untuk menjalankan profesi tertentu secara bersama-sama oleh para pendirinya. Berakhirnya persekutuan perdata. Dalam pasal 1646 KUH Perdata telah diatur ketentuan dan peraturan yang menyebabkan berakhirnya persekutuan perdata, yang antara lain: 1. Perizinan telah berakhir. 2. Tugas pokok persekutuan perdata telah terselesaikan. 3. Salah satu sekutu meninggal dunia atau dinyatakan mengalami pailit. Yang terakhir, keinginan membubarkan persekutuan perdata dari keseluruhan anggota persekutuan. Persekutuan firma. Persekutuan firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Dikatakan persekutuan karena dalam firma, pengusaha atau anggotanya merupakan sekutu atau partner yang terdiri lebih dari 1 orang untuk bekerjasama melakukan kegiatan usaha. Setiap persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama bersama dan bertanggung jawab secara tanggung atau secara renteng. Syarat-syarat pembentukan firma. Yang pertama itu didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih. Yang kedua, menentukan nama yang akan dipakai dan didaftarkan. Yang ketiga, mempunyai badan pengurus dan anggota yang aktif terlibat. Yang keempat, mempunyai tujuan usaha yang jelas dan terarah. Yang terakhir, telah menentukan domisili usaha firma. Pembagian keuntungan pada persekutuan firma. Pada prinsipnya, keuntungan harus dibagi bersama, namun jika rugi tidak harus dibagi bersama. Ada tata cara pembagian keuntungan pada firma.
Yang pertama yaitu ada yang diperjanjikan di antara mereka, terdapat dalam pasal 1633 sampai 1635 KUH Perdata, di mana pada pembagian keuntungan pada firma sebagaimana objek perjanjian daripada akta perjanjian yang termaktub dalam akta pendirian firma. Yang kedua, apabila tidak diperjanjikan, diatur dalam pasal 1633 KUH Perdata. Apabila tidak diperjanjikan, maka pembagian dibagi berdasarkan perimbangan pemasukan secara adil dan seimbang, dan tidak pula diperkenakan memberikan seluruh keuntungan pada salah satu orang sekutu saja. Tidak diperkenankan pula membagi keuntungan dengan pihak ketiga. Kelebihan dan kekurangan persekutuan firma. Yang pertama, kelebihan, yaitu kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi jika dibandingkan dengan perusahaan perseroan. Yang kedua, tergabungnya alasan-alasan rasional karena sebagian besar tindakan yang didasarkan oleh musyawarah menghasilkan kebenaran dan mendatangkan keuntungan. Selanjutnya, perhatian sekutu maksimal terhadap perusahaan karena perbuatan yang dilakukannya bertanggung jawab terhadap sekutu lain. Kekurangannya, yang pertama itu ada tanggung jawab yang tidak terbatas dari sekutu dalam hal kerugian yang terjadi pada firma. Lalu ada pimpinan dipegang oleh lebih dari satu orang. Hal ini dapat menyebabkan perselisihan paham dalam kerjasama dan pelaksanaan tugas dari setiap sekutu. Sebenarnya adanya beberapa sebab persekutuan dengan firma akan berakhir, dan penanaman modal beku, yakni penanaman modal kesulitan menarik modal yang telah diberikan. Pembahasan berikutnya adalah CV atau persekutuan komanditer. CV adalah bentuk dari badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih yang mempercayakan modalnya kepada 2 orang atau lebih untuk menjalankan usaha. CV ini diatur di dalam KUHD pasal 19, 20, 21 dan 31 serta beberapa peraturan lainnya, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 17 tahun 2018 dan KUH Perdata pasal 1647, 1649 dan 1655. Jenis-jenisnya yaitu ada CV bersaham, yaitu CV yang bisa mengeluarkan saham yang diambil sekutu, baik itu pasif atau aktif, namun tidak bisa diperjualbelikan. Yang kedua adalah CV murni, yaitu bentuk paling sederhana dari sebuah CV. Yang ketiga, CV campuran, yang merupakan CV yang berasal dari firma sebagai bentuk awal, namun memerlukan modal tambahan sehingga membentuk dirinya sebagai CV. Tujuan dibentuknya CV ada 3, yaitu agar dapat menjalankan aktivitas bisnis yang resmi dan legal. Lalu berikutnya agar bisa melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, baik itu perusahaan besar atau instansi resmi yang mensyaratkan badan usaha yang legal. Yang ketiga, agar terjamin keamanan yang lebih tinggi dalam menjalankan bisnis. Sekutu-sekutu dalam CV atau persekutuan komanditer ada 2, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer, di mana sekutu komplementer ini memiliki hak bagian yaitu uang, barang, atau tenaga dalam sebuah CV, lalu melakukan pengurusan mewakili perusahaan dan tanggung jawab pribadi, tanggung jawabnya hingga memiliki harta pribadi. Namun berbeda dengan persekutuan komanditer, yaitu tidak melakukan pengurusan yang bersifat mewakili perusahaan dan tanggung jawab sebesar harta pemasukan kepada CV. Ciri-cirinya memiliki pendiri 2 orang atau lebih, terdiri dari sekutu aktif dan pasif, hanya boleh didirikan oleh WNI, tidak ada batasan minimal dalam modal, dan syarat pendirian mudah serta diakui secara legal. Kita beranjak ke usaha dagang. Berdasarkan definisi yang diberikan, usaha dagang dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha perseorangan yang dijalani oleh satu orang, menggunakan modal sendiri, dan meskipun melibatkan bantuan dari orang lain, pemiliknya tetaplah tunggal dan tidak terbagi kepemilikan dengan siapapun. Kemudian kita beranjak ke pendirian UD. Menurut Proyeksi Cipto, dibuatnya UD dimulai dari akta pendirian perusahaan usaha dagang yang pokok isinya ditetapkan oleh pengusaha yang bersangkutan. Akta pendirian tersebut tidak perlu didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Negeri, dan pengusaha perlu minta izin usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Perdagangan setempat, izin tempat usaha kepada pemerintah daerah setempat, dan izin berdasarkan undang-undang gangguan yang dapat dimintakan kepada daerah setempat. Surat-surat lain bila diperlukan, hal ini tergantung pada keadaan setempat dan jenis barang yang diperdagangkan. Selanjutnya tentang usaha dagang, tanggung jawab pengusaha usaha dagang. Tanggung jawab penuh dan pribadi, pengusaha bertanggung jawab secara pribadi dan penuh terhadap risiko usaha dan kewajiban perusahaan kepada kreditur. Dasar hukum. Ketentuan ini diatur dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang
baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perorangan. Kelebihan dan kekurangan usaha dagang. Kelebihannya yaitu organisasi mudah, kebebasan pengambilan keputusan, keuntungan maksimal, pajak relatif kecil, biaya organisasi rendah, regulasi lebih longgar. Kekurangannya yaitu tanggung jawab tak terbatas, modal terbatas, keberlangsungan tidak terjamin. Itulah penjelasan singkat dari kami tentang badan usaha bukan badan hukum. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Bye-bye.